Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya Regina Marsal Fajarini yang mana menjadi pembicara yang pertama dalam pembuatan penjelasan mengenai tugas yang telah kami buat dari dosen kami Ibu Rizka, yang mana beliau adalah pengampu mata kuliah Teknik Pembuatan Perundang-undangan. Kami akan menjelaskan naskah akademik yang telah kami buat mengenai rancangan undang-undang tindak pidana perampasan aset sebagai penegakan hukum dan perlindungan aset terkait. Sebelumnya, dalam menjelaskannya kali ini saya akan menggunakan metode formal tetapi juga friendly ya teman-teman. Baik, sebelumnya kami akan masuk ke dalam latar belakang. Apa hal yang melatar belakangi kami membuat naskah akademik rancangan undang-undang mengenai judul terkait. Perampasan aset adalah strategi hukum yang bertujuan untuk mengurangi insentif kejahatan dengan menyita keuntungan finansial yang diperoleh dari aktivitas kriminal. Namun, meskipun banyak negara telah menerapkan undang-undang perampasan aset, masih terdapat kelemahan dan kekosongan dalam kerangka hukum yang ada. Tantangan-tantangan tersebut tentunya membuat rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana bertujuan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam kerangka hukum yang ada, meningkatkan efektivitas perampasan aset, dan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan lintas batas. Dengan memperkuat kerangka hukum dan mekanisme kerjasama internasional, diharapkan rancangan undang-undang ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan. Meskipun di Indonesia sendiri sudah ada teman-teman undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset itu sendiri, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini adalah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun tentunya terdapat kelemahan yang masih perlu diatasi, dan itu masih spesifik hanya dalam tindak pidana pencucian uang. Secara umum kami belum memiliki rancangan undang-undang mengenai hal tersebut. Ada hal-hal yang perlu diatasi teman-teman. Yang pertama, proses hukum yang rumit dan lambat seringkali menghambat efektivitas perampasan aset. Jadi penegakan hukum yang lambat dapat memberikan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk mentransfer atau menyembunyikan aset mereka sebelum proses perampasan dilakukan. Lalu yang kedua, korupsi yang merajalela di beberapa sektor juga menimbulkan tantangan tersendiri teman-teman. Dalam perampasan aset, proses perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi seringkali dihadapkan dengan kendala pembuktian yang rumit dan keterbatasan akses terhadap bukti-bukti tersebut. Hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum untuk mengambil aset yang telah dirampas oleh mereka, orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, untuk dikembalikan kepada negara. Dalam hal mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya kerangka hukum yang komprehensif dan efektif dalam mengatur perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana di Indonesia bertujuan untuk memperkuat landasan hukum dalam penegakan perampasan aset serta meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga penegak hukum dan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan lintas batas di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan rancangan undang-undang ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas kejahatan dan mengembalikan aset yang telah dirampas ke dalam penguasaan negara demi kepentingan publik dan keadilan seluruh masyarakat di dalam negara tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah dari rancangan undang-undang yang kami buat ini, yang pertama adalah proses hukum yang lambat, sama penjelasannya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua adalah koordinasi yang kurang optimal. Koordinasi antar lembaga-lembaga penegakan hukum dan peradilan dapat menghambat aktivitas dari perampasan aset tersebut teman-teman. Yang ketiga adalah korupsi dan keterbatasan pembuktian. Praktik korupsi yang merajalela menimbulkan tantangan dalam perampasan aset terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang keempat, kurangnya kesiapan sumber daya. Jadi, keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran juga menjadi masalah dalam penegakan perampasan aset.
Yang kelima adalah kerumitan regulasi. Kerumitan dalam regulasi dan prosedur hukum juga dapat menghambat proses dari perampasan aset tersebut. Yang keenam adalah kerjasama internasional yang kurang sekali optimal. Dalam kasus kejahatan lintas batas antar negara, kurangnya kerjasama internasional antar Indonesia dan negara-negara lain juga menjadi hambatan dalam penanganan perampasan aset, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kami akan membahas mengenai metode penelitian yang kami gunakan dalam penyusunan naskah akademik ini. Kami menggunakan studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Jadi begitu teman-teman, mengenai pendahuluan yang saya paparkan, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dalam kajian teoritis, terdapat salah satu teori yang relevan terhadap kasus ini, yaitu konsep efek jerat dalam konteks penegakan hukum. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa dengan mengancam keberlangsungan dari tindak pidana pelaku kejahatan penyitaan aset. Selain itu, terhadap teori keadilan sosial dan keadilan distributif untuk menekankan perlunya kesetaraan dalam hak dan kewajiban masyarakat. Dengan memperhatikan berbagai teori ini, kajian teoritis mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan kebijakan publik yang efektif dalam penegakan hukum. Praktik penyelenggaraan perampasan aset melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengelola aset yang terkait dengan tindak pidana. Langkah pertama dalam praktik ini yaitu identifikasi aset yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana. Identifikasi ini melibatkan analisis keuangan, penyelidikan, atau penggunaan informasi dari sumber lain, seperti laporan keuangan atau laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Langkah selanjutnya yaitu melacak aset untuk mengetahui lokasi kepemilikan saat ini. Setelah aset berhasil dilacak, langkah berikutnya menyita aset sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses penyitaan ini dapat dilakukan melalui tindakan hukum seperti perintah penggeledahan atau penyitaan aset yang dikeluarkan oleh pengadilan, atau juga bisa melalui negosiasi dengan pemilik aset untuk menyerahkan aset secara sukarela sebagai bagian dari penyelesaian tindak pidana. Setelah aset berhasil disita, langkah terakhir yaitu mengelola aset tersebut dengan cara yang paling efisien dan efektif. Itu dapat mencakup penjualan aset untuk mendapatkan keuntungan yang akan dikembalikan kepada korban atau dimasukkan ke dalam kas negara. Pemusnahan aset yang tidak layak disita atau penggunaan aset untuk kepentingan penyidikan, penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya itu perencanaan perundang-undangan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana memiliki implikasi yang signifikan dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan. Yang pertama yaitu implikasi undang-undang ini dapat meningkatkan efektivitas dalam menekankan aktivitas kejahatan dengan mengurangi insentif finansial bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya ancaman perampasan aset yang lebih kuat, pelaku kejahatan akan lebih berhati-hati dan cenderung untuk menahan diri dari melakukan tindakan kriminal serta memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menangani kejahatan. Yang kedua yaitu perencanaan undang-undang ini dapat memperkuat perlindungan terhadap aset negara dan masyarakat, serta memperbaiki restorasi bagi korban kejahatan dengan memberikan landasan hukum yang lebih kokoh untuk proses perampasan aset. Undang-undang ini dapat memastikan bahwa aset yang dirampas dikembalikan secara adil dan transparan kepada korban atau masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Kajian terhadap asas atau prinsip penyusunan norma dalam konteks perampasan aset terkait dengan tindak pidana melibatkan beberapa prinsip hukum yang mendasari pembentukan kebijakan dan regulasi yang efektif. Pertama-tama, prinsip keadilan menjadi aspek sentral dalam penyusunan norma terkait perampasan aset. Prinsip ini menekankan perlunya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua pihak yang terlibat, baik pelaku kejahatan maupun korban atau masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Dalam konteks perampasan aset,
Prinsip keadilan mengimplikasikan perlunya aset yang dirampas dikembalikan kepada pihak yang berhak secara adil, serta bahwa proses perampasan tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan prosedur yang transparan. Selanjutnya, prinsip efektivitas menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan norma perampasan aset. Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi yang dapat mencapai tujuan mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dalam hal perampasan aset, norma yang disusun harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindak pidana mengembalikan aset yang dirampas ke kas negara atau kepada korban dengan cepat dan efisien, serta memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku kejahatan. Selain itu, prinsip kepastian hukum juga menjadi fokus dalam penyusunan norma perampasan aset. Prinsip ini menekankan perlunya aturan hukum yang jelas, dapat diprediksi dan dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum dan peradilan. Dalam konteks perampasan aset, prinsip kepastian hukum mengimplikasikan bahwa aturan-aturan yang mengatur perampasan aset haruslah jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku kejahatan, lembaga penegak hukum, dan masyarakat umum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum, ini menyusun norma perampasan aset terkait dengan tindak pidana dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat mencapai tujuan mereka dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan dengan cara yang adil, efisien, dan dapat diprediksi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang penting dalam menjamin bahwa norma-norma yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap aset negara dan masyarakat, serta dapat memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Evaluasi dan analisis. Ada beberapa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan perampasan aset terkait dengan tindak pidana di Indonesia. Berikut adalah peraturan atau pasal yang relevan, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 28 ayat 1, dalam undang-undang ini menyatakan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dapat dirampas oleh negara. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penanganan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang. Pasal 28 ayat 1 memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk memerangi kejahatan pencucian uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat 1 dalam undang-undang ini mengatur bahwa aset berasal dari tindak pidana korupsi dapat dirampas oleh negara. Undang-undang ini menjadi relevan karena mengatur perihal perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat 1 dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga memberikan landasan hukum yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 72 dalam undang-undang ini mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Secara keseluruhan, peraturan dan undang-undang yang relevan dengan perampasan aset ini penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat dan efektif bagi penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan terkait dengan aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan upaya pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif demi terciptanya masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan. Selanjutnya, landasan filosofis. Landasan filosofis dari perampasan aset terkait dengan tindak pidana dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial. Filosofi keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap individu, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Selain itu, landasan filosofis keberlanjutan sosial menyoroti pentingnya memperkuat tatanan sosial yang stabil dan adil. Dalam konteks perampasan aset, hal ini berarti bahwa tindakan perampasan harus mengarah pada pengembalian aset kepada masyarakat atau korban kejahatan dengan cara yang dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka. Lalu yang kedua ada landasan sosiologis.
Landasan sosiologis dari perampasan aset terkait dengan tindak pidana terletak pada pemahaman tentang dinamika sosial dan dampak kejahatan terhadap masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kesadaran yang meningkat tentang pentingnya menghukum pelaku kejahatan dan mendukung tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan. Yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum yang memberikan kewenangan dan prosedur untuk melakukan perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Landasan yuridis ini mencakup pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset dari berbagai jenis tindak pidana, seperti pencucian uang, korupsi, dan lain sebagainya. Dengan adanya landasan yuridis yang kuat, proses perampasan aset dapat dilaksanakan secara sah dan teratur, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. Baik, kita masuk ke bagian sasaran. Ya, sasaran ini mencakup aset yang diduga berasal dari atau digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, dan perdagangan orang, dan kejahatan terorganisir lainnya. Dengan perampasan aset yang terkait dengan kejahatan, tujuan utama adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, memulihkan kerugian bagi korban, dan mencegah kegiatan kriminal lainnya yang lebih lanjut. Jangkauan dan arah pengetahuan. Jangkauan dan arah pengetahuan dalam konteks perampasan aset mencakup pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana, keuangan, investigasi, serta kerjasama internasional. Ruang lingkup materi muatan dalam perampasan aset mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi dan jenis-jenis aset yang dapat dirampas, prosedur perampasan, hingga pengolahan dan penggunaan kembali aset yang telah dirampas. Jadi kesimpulannya ialah penegak hukum yang efektif dalam perampasan aset membutuhkan kerangka hukum yang kuat, pemahaman yang mendalam tentang tindak pidana dan aspek keuangan, serta kerjasama internasional yang solid. Dengan adanya undang-undang yang tepat, perampasan aset dapat menjadi alat yang efektif dalam menekankan kegiatan kriminal, mengembalikan aset kepada korban atau masyarakat, serta memperkuat keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kalam tastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.